Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PT-2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024 PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada para pihak atau kuasanya, silakan maju ke depan membawa identitas dan surat kuasanya. Baik, siapa nama saudari penggugat? Apakah saudari dalam keadaan sehat fisik dan psikologi? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Di mana tempat tinggal saudari? Jalan Raya Bukit Sukoharjo, Basaring, Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Berapa umur saudari penggugat? 29 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Dokter spesialis penyakit dalam yang mulia. Apa agama saudari? Agama Islam yang mulia. Baik, cukup pertanyaan identitas kepada penggugat. Selanjutnya kepada pihak tergugat. Baik yang mulia. Siapa nama saudara tergugat? Aflah Nabil yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat fisik dan psikologi? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Berapa umur saudara? 30 tahun yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Jalan Nurhansari, Raya nomor 8, Dusun 1, Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Apa pekerjaan saudara? Dokter spesialis kandungan dan ginekologi yang mulia. Apa agama saudara? Islam yang mulia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan tuntutan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari hakim maupun yang bukan dari hakim yang telah terdaftar dalam daftar pengadilan, mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Bagaimana dengan tergugat? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Karena baik penggugat maupun tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Iranda Renjani SHMH sebagai mediator. Kepada penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya menghadap mediator Iranda Renjani SHMH untuk melakukan mediasi. Demikian sidang hari ini telah selesai, dinyatakan ditutup. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iranda
nama saya Aflan Nabil bin Marsono sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak atau Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak atau Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak mempunyai hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang terakhir adalah fokus, yang artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan keenam, tidak menekan isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju, Bu. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan dengar keterangan dari Ibu Ririn Putri terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Afla, apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini Bu, bahwa sejaknya tahun 2023 Allah sering menuntut saya mengenai anak. Padahal saya telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan program bayi tabung. Saya juga telah mengetahui Mas Allah telah berselingkuh dengan seorang perawat yang bekerja satu rumah sakit dengannya. Puncak sakit hati saya di saat Mas Allah mengalami perempuan tersebut. Baiklah, apakah artinya Ibu Ririn Putri kecewa dan sedih hati atas kejadian itu? Ya, saya sangat-sangat kecewa atas kejadian ini Bu. Baiklah, apakah benar adanya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ririn Putri Pak Afla tadi? Tidak, Bu, itu semua tidak benar. Saya memang sering membicarakan anak dengan Ririn, tapi saya tidak pernah menuntut anak kepada dia. Saya memang sangat mengharapkan kehadiran anak di pernikahan ini, tapi saya tidak pernah menuntut dia, apalagi saya berselingkuh dengan perempuan lain. Apakah Bapak mengetahui perempuan yang Ibu Ririn maksud yang diduga selingkuhan dari Bapak Afla? Ya, saya mengetahui, Bu. Dia adalah rekan kerja saya. Saya sudah lama berteman dengan dia sebelum saya menikah dengan Ririn. Apakah Bapak selalu mengabari Ibu Ririn jika pulang telat? Karena yang saya ketahui bahwa Bapak sering pulang terlambat sehingga menyebabkan pertengkaran di antara Bapak dan Ibu Ririn. Tidak selalu mengabari Ibu Ririn, terkadang tidak sempat saking sibuknya pekerjaan saya. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Afla, selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada Ibu menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Ungkapan dari Mas Afla itu tidak dapat saya terima dikarenakan saya memiliki bukti yang kuat atas tujuan yang saya berikan. Saya tidak asal menuduh, tetapi saya juga memiliki bukti yang kuat. Dan jika Mas Afla tetap mengelak tidak apa, saya akan buktikan itu di persidangan nanti. Saya hanya ingin bercerai dengan dia, Bu. Saya tidak kuat lagi berumah tangga dengan dia. Saya sudah sampai fisik dan mental. Bagaimana tanggapan Bapak Afla atas ungkapan Ibu Ririn? Jika Ririn memilih tetap bercerai, maka saya akan mengabulkan keinginannya tersebut. Saya menerima keputusan dia. Apakah Ibu Ririn sudah yakin akan keputusannya untuk berpisah dengan Bapak Afla? Ya Bu, saya sudah bertekad bulat akan keputusan saya untuk bercerai dengan suami saya. Karena selama ini sudah tidak merasakan kebahagiaan bersama suami saya. Baiklah, bagaimana pendapat Bapak Afla atas pendapat Ibu Ririn? Saya sangat menerima hasil akhir dari istri saya. Jikalaupun ingin bercerai, saya ingin kami bercerai secara baik-baik. Apakah Ibu Ririn setuju atas pernyataan dan permintaan Pak Afla? Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
yang dimana hasil akhir dari mediasi ini adalah memilih untuk bercerai secara baik-baik. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128-PDT-2024-PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128-PDT-G-2024 PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan persidangan. Kepada Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat atau kuasanya dan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawab tergugat kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat. Apakah jawaban sudah siap? Sudah siap yang mulia. Selanjutnya kesempatan untuk membacakan jawabannya. Yang bertanda tangan di bawah ini Dinda Dian Utami SHMH, berprofesi sebagai advokat berkantor di Bakti Cakra yang beralamat di Jalan Raya Suwokerman nomor 22 Dusun 2 Mojokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, bertindak untuk atas nama serta guna kepentingan hukum tergugat dalam perkara nomor 128 PA-SKH sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas gugatan tergugat kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam positan nomor 1, 2, 3 adalah benar. 3. Bahwa terhadap positan nomor 4 dan 5 tidak benar adanya, dikarenakan tergugat tidak pernah menuntut penggugat mengenai anak dan penggugat tidak mempunyai bukti atas perselingkuhan tergugat. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidak dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Menolak jatuhnya talak 1 bain oleh penggugat Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat atas tergugat Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidi. Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seadil-adilnya. Selanjutnya kesempatan bagi penggugat atau kuasa hukum penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Untuk memberikan kesempatan penggugat, kuasa hukum penggugat membuat replik. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128-PDT-G-2024-PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128 dari PDT-G-2024 PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan ke persidangan. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128-PDT-G-2024-PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat
beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada penggugat, apakah replik sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Replik penggugat dalam pokok perkara yang pertama yaitu bahwa penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Yang kedua, bahwa apabila tergugat mencermati seluruh gugatan ini, jelas gugatan ini diajukan karena tergugat terbukti selingkuh dan adanya perselisihan kedua pihak jika tuntutan mengenai anak. Yang ketiga, bahwa penggugat mengikuti kebenaran posita nomor 1, 2, dan 3 sebagaimana diakui oleh tergugat. Baik, selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasanya untuk mengajukan publik untuk memberikan kesempatan tergugat kuasa membuat publik. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128-2024-2024-PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini, Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat atau kuasanya melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Kepada tergugat dan kuasanya, apakah duplik sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibaca. Yang tanda tangan di bawah ini nama Yudhita Kami SHMH Pekerjaan advokat. Keduanya penasehat advokat dari kantor Bakti Cakra yang beralamat di Jalan Raya Cuktek Sukoharjo, Tegalsari, Bulaan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 7 November 2023 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Muhammad Aflah, umur 30 tahun, alamat Jalan Al-Faisal Raya nomor 8, agama Islam, pekerjaan advokat, yang mohon selanjutnya disebut sebagai tergugat. Melawan nama Ririn Putri binti Haryanto, umur 29 tahun, pekerjaan dokter, alamat Jalan Raya Cuktek Sukoharjo, Tegalsari, Bulaan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai penggugat. Selanjutnya memberikan duplik dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan tergugat dalam replik selain diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat benar melakukan perselisihan dengan penggugat karena tuntutan mengenai anak dan benar adanya perselingkuhan. 3. Bahwa tergugat mengakui posita 1, 2, dan 3 sebagaimana kebenaran posita. 4. Bahwa pihak tergugat menuntut masalah anak ini sejak November 2023 kepada penggugat. 5. Bahwa tergugat tidak menyiapkan perselingkuhan pada posita nomor 5 bukti yang diberikan penggugat mengenai perselingkuhan dengan seorang perawat. Primer 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
pembacaan duplik selesai. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat. Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah penggugat atau kuasa hukum penggugat sudah siap bukti suratnya? Belum yang mulia, kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti suratnya. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat kuasanya untuk mempersiapkan alat bukti, sidang ditunda hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024/PA.SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024/PA.SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-2024/PA.SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah alat bukti berupa surat dari penggugat kepada penggugat atau kuasanya. Apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada tergugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat. Kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang ingin diajukan? Sudah cukup yang mulia. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasanya sudah siap dengan bukti? Sudah siap yang mulia. Kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat. Kita lihat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang ingin diajukan? Sudah cukup yang mulia. Pemeriksaan surat bukti dari tergugat dan penggugat selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan saksi. Apakah penggugat atau kuasa hukumnya sudah siap dengan saksinya? Belum siap yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Untuk tergugat, apakah sudah siap saksinya? Belum siap yang mulia. Kami juga mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Untuk memberikan kesempatan menggugat dan tergugat untuk menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari Selasa 7 Januari 2024. Kepada para pihak untuk diperintahkan datang lagi di hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024/PA.SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai.
Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/BDT-2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak dan kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Ririn Putri beserta kuasa hukumnya dan Aflah Nabil beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Apakah para saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Untuk saksi yang diajukan berapa? 2 orang saksi yang mulia. Silakan saksi dipanggil ke ruang sidang. Saksi penggugat atas nama Rencani Gali dan Amanda Yulianti dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan saudari saksi 1 untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, untuk saksi 1, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Siapa nama saudari? Amanda Yulianti yang mulia. Berapa umur saudari? 28 tahun yang mulia. Di mana alamat tempat tinggal saudari? Di Jalan Jalan Siraya nomor 90, Desa Senoman, Kecamatan Gata, Kabupaten Sidoarjo. Apa pekerjaan saudari? Perawat. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi 2 untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, saksi 2, apakah Anda sehat secara jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Siapa nama saudari? Rencani Gali yang mulia. Berapa umur saudari? 27 tahun yang mulia. Agama saudari apa? Islam yang mulia. Untuk pekerjaan? Pengusaha yang mulia. Untuk alamat di mana? Pecaman RT2 RT3 Desa Pecaman Anak Kita Dalmala yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik. Untuk saksi 1 dan saksi 2, apakah kalian siap untuk disumpah menurut agama Islam? Siap bersedia yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah kepada para saksi dari penggugat. Baiklah saudari, saksi silakan berdiri serta mengikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Terima kasih. Untuk saksi 1 harap di tempat, saksi 2 dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan mengemudi ruang umum. Silakan hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi 1. Saudari saksi 1, coba jelaskan apakah Anda mengenal baik dengan kedua belah pihak yang berperkara? Iya yang mulia. Saya kenalnya dan saya merupakan teman dari penggugat yang mana rumah saya juga dekat dengan saudara penggugat. Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat? Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2020. Dan pertama pernikahan mereka masih harmonis, tetapi saat memasuki tahun ketiga, sang istri mulai bercerita kepada saya mengenai masalah dalam pernikahan mereka. Jika teman saya dan suaminya sering mengalami pertengkaran dan percekcokan. Menurut saudari saksi, dikarenakan apa pertengkaran dan percekcokan tersebut? Sesuai dengan cerita yang saya dengarkan dari Ririn Putri bahwa si suami ingin segera memiliki keturunan. Tapi hingga pernikahan mereka pada tahun ketiga, mereka belum dikaruniai anak juga. Baik,
pertanyaan dari Hakim Putri? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi 1 silakan meninggalkan ruang persidangan. Kepada saksi 2 dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan kepada Hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi 2. Baik yang mulia. Kepada saksi 2, apa hubungan saudara dengan tergugat dan penggugat? Saya sebagai teman SMA Apa yang Anda ketahui mengenai masalah hubungan penggugat dan tergugat? saya mengetahui sejak tahun 2015 mereka mulai terjadi pertengkaran. Ririn Putri juga sering bercerita sama saya mengenai konflik dalam rumah kami. Pertengkaran itu disebabkan karena sang suami ingin segera menikah. Sejak kapan pertengkaran itu dimulai? Sejak tahun ketika pernikahan mereka yang mulia, Apakah saudari saksi mengetahui alasan lain menyebabkan pertengkaran antara pihak tergugat dan penggugat? saya mengetahui bahwa sang suami dari Ririn Putri pernah berselingkuh dengan rekan kerjanya yang berprofesi sebagai perawat yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup dari saya yang mulia. Baik. Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Silakan. Keterangan saksi 2 jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang mulia. Saya tidak pernah menuntut istri saya untuk segera memiliki anak, dan saya tidak pernah berselingkuh dengan seorang perawat. Bohong yang mulia, dia selalu membahas mengenai anak dan menuntut saya untuk segera memiliki anak. Padahal dia tahu saya sudah mengikuti program hamil walaupun belum berhasil. Saya melihat sendiri yang mulia bahwa dia bertemu dengan seorang perempuan di hotel. Kalau memang benar, mana buktinya? Baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, silakan saksi 2 untuk meninggalkan ruang persidangan. Untuk penggugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Yang mulia, tidak ada saksi lagi yang akan diajukan. Selanjutnya kepada tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah sudah siap dengan saksinya? Tergugat? Belum siap yang mulia, mohon waktu 1 menit untuk mempersiapkan. Baik, untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari Selasa tanggal 14 Januari 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 108 dari PDT titik G dari 2024 dari PA titik SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Afrah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128 garing PDT-G garing 2024 garing PA titik SKH antara Ririn Putri binti Haryanto sebagai penggugat melawan Afrah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat atau kuasanya dan Afrah Nabil selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah saksinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa untuk saksi yang akan diajukan? 2 orang yang mulia. Silakan saksi dari pihak tergugat dipanggil ke ruang sidang. Saksi tergugat atas nama Desi Fitriana dan Dimas Pradipa dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan masuk. Baik, untuk saksi 1 silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Siapa nama saudari? Desi Fitriana yang mulia, Umurnya berapa? 28 tahun yang mulia, Untuk pekerjaan? perawat
yang mulia. Tempat tinggal saudari di mana? Jalan Kalianda, Desa Singapura, Kecamatan Kartosuro yang mulia. Agama saudari apa? Islam yang mulia. Apakah saudara ada hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya sebagai asisten dokter dari tergugat yang mulia. Baik, untuk saksi 2 silakan menunjukkan kartu identitas saudara. Nama saudara siapa? Dimas Prajipa yang mulia. Tempat tinggal di mana? Di Desa Kebon Baru, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sidoarjo yang mulia. Untuk umur berapa? 30 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara apa? Dosen yang mulia. Agama saudara? Islam. Untuk hubungan darah apakah ada dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi 1 dan 2 apakah bersedia untuk diambil sumpah sebagai saksi? Siap bersedia. Baik, kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah. Baik yang mulia. Baiklah saudara dan saudari, saksi silakan mengikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dan memberikan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Untuk saksi 1 harap tetap di depan dan saksi 2 silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di ruang umum. Untuk hakim anggota 2 silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik yang mulia. Saudari saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya sebagai asisten dokter dari tergugat yang mulia. Sejak kapan Anda mengenal tergugat? Dari tahun 2018 yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai hubungan penggugat dan tergugat? Mereka sebagai pasangan suami istri yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai permasalahan di antara penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui sering terjadi kesalahpahaman antara tergugat dan penggugat yang menyebabkan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya. Pertengkaran tersebut disebabkan karena penggugat sering curiga terhadap tergugat Apa kesalahpahaman yang terjadi? bahwa pihak tergugat sedang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tergugat sering pulang terlambat dan jarang menghubungi penggugat. Karena alasan tersebut, penggugat dan tergugat sering bertengkar. Dari mana saudari saksi mengetahui hal itu? Karena saya bekerja sebagai asisten dari tergugat dan saya sering dihubungi oleh penggugat menanyakan keberadaan tergugat. Apa ada perihal lain mengenai sumber pertikaian antara tergugat dan penggugat yang saudari tahu? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, saksi 1 silakan mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Saksi 2 dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota 2 silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik yang mulia. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya sebagai teman dari tergugat yang mulia. Sejak kapan saudara saksi mengenal tergugat? Sejak tahun 2022 yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai hubungan tergugat dan penggugat? Mereka adalah sepasang suami istri yang mulia. Apakah saudara mengetahui perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai perselisihan yang terjadi? Saya sering mendengar pertengkaran antara tergugat dan penggugat yang mulia. Saya juga pernah mendengar panggilan suara dari hari Ibu tanggal 21 April 2024 yang mulia. Apa hal yang saudara dengarkan saat perselisihan terjadi? Bahwa tergugat selingkuh dengan rekan kerjanya.
Padahal yang saya lihat tergugat adalah pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Apakah sering tergugat dan penggugat bertengkar di panggilan suara? Tidak sering yang mulia, tapi pernah mendengarnya melalui panggilan suara. Dari mana saudara saksi mengetahui bahwa tergugat adalah seorang yang setia dan bertanggung jawab? Bahwa saya adalah teman dari tergugat dari kuliah yang mulia, saya sangat mengenal tergugat dengan baik. Apakah tergugat pernah berselingkuh dengan tuduhan penggugat? Setahu saya tidak pernah yang mulia. Baik, terima kasih kerjasamanya. Cukup dari saya, yang mulia. Baik, bagaimana tanggapan penggugat? Apa yang saksi bicarakan itu semua tidak sesuai dengan realita yang terjadi, Bu. Apa yang mereka sampaikan sebenarnya yang mulia. Untuk pihak tergugat, kuasanya apakah ada saksi yang ingin diajukan lagi? Cukup yang mulia, tidak ada saksi yang kami ajukan. Pemeriksaan saksi dari penggugat maupun tergugat selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan kesimpulan, sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto sebagai penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat atau kuasanya dan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasanya dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan. Selanjutnya, giliran majelis hakim untuk bermusyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu, sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 108/PDT-G/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto sebagai penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT-G/2024/PA-SKH antara Ririn Putri binti Haryanto sebagai penggugat melawan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Ririn Putri binti Haryanto selaku penggugat atau kuasanya dan Aflah Nabil bin Marsono selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan.
Majelis Hakim akan membacakan putusan. Baik, putusan nomor 128/B-D garing 2024 garing PA DSKH. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Ririn Putri binti Haryanto, dalam selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November tahun 2024 memberikan kuasanya kepada Sesita Puspitasari SHMH yang merupakan kuasa hukum atau advokat yang berkantor di LBH Surakarta, melawan Muhammad Aflah Nabil bin Marsono sebagai tergugat. Berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 7 November tahun 2024 memberikan kuasa kepada Yunita Dian Utami SHMH merupakan kuasa hukum advokat yang berkantor di Bakti Cakra, alamat Jalan Raya Solo Permai nomor 22 Dusun 2 Madegondo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tentang duduk perkara bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai KUA di Pucangan, Sukoharjo tanggal 28 Agustus tahun 2020, di mana sesuai dengan akta nikah nomor 145/N/8/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Pucangan Sukoharjo, bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis meskipun terdapat konflik yang diselesaikan dengan baik-baik, bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dalam perkara ini, bahwa sejak November tahun 2024 tergugat sering menuntut penggugat mengenai masalah anak, di mana penggugat telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan promil bayi tabung, namun belum juga dikaruniai anak. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 tergugat diketahui berselingkuh dengan perawat yang bekerja satu rumah sakit dengannya. Bahwa akibat dari perselingkuhan dan tuntutan mengenai anak tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahwa mengenai perselingkuhan tersebut pihak keluarga tergugat pernah dipertemukan untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut. Setelah pertemuan tersebut, tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut. Selanjutnya, bahwa setelah pertemuan tersebut tergugat memang berubah, namun pada Agustus tahun 2024 tergugat diketahui menjalin hubungan kembali dengan si perawat itu. Bahwa dari hubungan terlarang tersebut, pengetahuan penggugat diketahui bahwa si perawat sekarang sedang hamil. Karena hal itu, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terhitung sejak bulan November tahun 2023. Dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran, maka demi keadaan yang baik sesuai dengan hukum di mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 Junto Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 75, Pasal 19 huruf F Junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F serta jurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat sebagai istri mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Sukoharjo agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri diputus karena perceraian. Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili menjatuhkan talak 1 baik sugro tergugat Muhammad Aflah Nabil bin Marsono terhadap penggugat Ririn Putri binti Haryanto
kedua, membebankan pada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp765.000. Demikian diputus di Sukoharjo pada Selasa 28 Januari 2025 bertepatan dengan 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Dr. Andika Sukrisna SHMH sebagai Ketua Majelis, Putri Nur Anita SHMH dan Khairuddin Abdul Aziz SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Nisrina Alia Rizani SH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.